Selamat siang. Siang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah boleh hadir pada kesempatan pagi hari ini, di mana pada kesempatan ini kita Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika yang terdiri dari 6 pengurus komisariat yang ada di Kabupaten Mimika, yaitu pengurus komisariat Federasi Pertambangan dan Energi PT Freeport Indonesia, kemudian pengurus komisariat Federasi Pertambangan dan Energi PT Kuala Pelabuhan Indonesia, kemudian pengurus komisariat Federasi Pertambangan dan Energi PT Pangansari Utama, kemudian pengurus komisariat Federasi Pertambangan dan Energi PT Senpik. Yang kelima, pengurus komisariat Federasi Pertambangan dan Energi PT Saragani. Yang keenam, pengurus komisariat Federasi Pertambangan dan Energi Pengembangan Jaya Papua. Pada kesempatan ini, kami DPC Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika merupakan afiliasi dari Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia untuk kemudian menindaklanjuti arahan federasi dan arahan konfederasi terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin saya akan bacakan untuk pernyataan sikap kami Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika. Timika 12 Oktober 2020, nomor 14 garing eksternal garing DPC EPE garing 10 garing 2020. Ini lampiran pernyataan sikap DEN KSBSI terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perihalnya pernyataan sikap Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Ketua Komisi DPR, Ketua Komisi 9 DPR RI, Ketua Balik DPR RI, Gubernur Provinsi Papua, Bupati Kabupaten Mimika, DPRD Kabupaten Mimika. Menindaklanjuti arahan Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia di Jakarta atas pernyataan sikap tertanggal 7 Oktober 2020 terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi sebagai bagian dari afiliasi KSBSI di tingkat kabupaten ikut merespon hal yang sama. Adapun pandangan-pandangan yang akan kami sampaikan terlebih dahulu adalah menyampaikan secara kronologis sesuai perkembangan yang dilakukan oleh KSBSI dan FPE sebagai afiliasinya adalah sebagai berikut. Bahwa metode Omnibus Law adalah program deregulasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan merevisi sekitar 1194 pasal dari 82 undang-undang yang dibagi dalam 11 klaster. Salah satunya adalah klaster ketenagakerjaan. Bahwa proses pembentukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dimulai dengan adanya surat keputusan Kemenko bidang perekonomian nomor 378 tahun 2019 tentang satuan tugas bersama pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law yang di dalamnya sama sekali tanpa keterlibatan perwakilan dari Serikat Pekerja garing Serikat Buruh. Bahwa tidak dilibatkannya perwakilan Serikat Pekerja garing Serikat Buruh sedari awal inilah yang menjadi protes dari Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia
dalam suratnya nomor B.02/internal/Den KSBSI _1/2020 tertanggal 9 Januari 2020 untuk melakukan seruan aksi nasional dengan istilah Gemalari, Gerakan Melawan 15 Januari. Bahwa kemudian pertanggal 1 April 2020, Dewan Pengurus Pusat Pertambangan dan Energi mengeluarkan surat dengan nomor AB.014-DPP-EPE-4-2020 untuk terus menyampaikan tentang penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR Republik Indonesia, Ketua Komisi 9 DPR Republik Indonesia, dan Ketua Balik DPR Republik Indonesia. Dengan catatan, ada 3 hal pokok yang menjadi catatan penolakan menyangkut aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Bahwa untuk terus mengkritisi rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, pada tanggal 6 Agustus 2020, Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi menyerukan aksi nasional dengan menyampaikan telah ada pelibatan dari perwakilan dari unsur serikat pekerja atau serikat buruh dan telah memberikan berbagai masukan dalam pertemuan tripartit untuk terus dikawal hingga pengesahannya. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia kembali mengeluarkan pernyataan sikap atas pengesahan rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja yang pada pokoknya menyampaikan usulan dari KSBSI dalam pertemuan tripartit jauh sebelumnya tidak diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja Klaster Ketenaga Kerja. Atas pandangan-pandangan tersebut di atas, secara tegas Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika sebagai bagian dari afiliasi KSBSI di tingkat kabupaten dengan ini menyatakan: pertama, menolak pengesahan klaster ketenagakerjaan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang kedua, mendesak Presiden menerbitkan Perpu peraturan pengganti undang-undang untuk pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, meminta kepada Bupati Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika untuk meneruskan pernyataan sikap kami kepada Gubernur Provinsi Papua, Presiden Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk diketahui. Terima kasih. Hormat kami, Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi, Ketua DPC dan Sekretaris DPC, serta perwakilan PKPK yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika. Demikian pernyataan sikap kami. Untuk waktu kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Terima kasih. Apakah dengan pernyataan aksi tersebut dan juga meneruskan, karena kan keluar surat edaran juga di KSBSI ya untuk kemarin turun aksi, tapi kan di Timika tapi tidak terlaksana gitu dari tanggal 6 sampai 8 yang salah ya. Itu apakah setelah ada konferensi pers ini ada rencana turun aksi atau ada aksi apa yang selanjutnya gitu? Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya klarifikasi. Yang pertama, pernyataan sikap KSBSI itu dikeluarkan per tanggal 7 Oktober. Per tanggal 7 Oktober untuk kemudian menyerukan kepada seluruh federasi yang tergabung di dalamnya untuk merespon isu ini dengan melakukan aksi nasional dan juga menyampaikan secara terbuka kepada DPRD di tingkat kabupaten ataupun kota ataupun provinsi, kemudian juga meneruskan kepada
bupati, wali kota ataupun gubernur di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi untuk kemudian menyampaikan atau merespon, menyampaikan pernyataan sikap yang sama sesuai dengan arahan konfederasi. Namun kemudian untuk posisi kami di Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi, untuk dalam hal ini secara khusus kami melalui rapat internal kami tidak melakukan aksi turun ke jalan seperti yang diarahkan oleh konfederasi, namun kami lebih kepada melakukan mendukung gerakan kawan-kawan di Jakarta, mendukung gerakan kawan-kawan federasi dan konfederasi untuk kemudian menyampaikan secara tegas sesuai dengan fungsi organisasi secara terbuka, dan kami tidak turun jalan. Dan juga kami akan membawa surat kami juga ke DPRD Kabupaten Mimika dan juga kepada Bupati Kabupaten Mimika, dengan harapan apa yang kami sampaikan pada saat ini kemudian boleh diteruskan oleh DPRD Kabupaten Mimika dan juga Bupati Kabupaten Mimika kepada Presiden dan juga kepada DPR RI di pusat. Demikian. Jadi setelah ini akan ada surat yang ditujukan ke DPR, itu kira-kira kapan untuk diantar? Untuk arahan kami tanggal 12 sampai 16, mungkin setelah konferensi pers ini kami berharap bisa secepatnya juga kami meneruskan surat ini setelah konferensi pers. Tapi nanti kita lihat situasi seperti apa. Tapi harapannya surat tersebut memang harus sampai secepatnya. Baik, terima kasih. Harapan kami dari pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Mimika untuk semua simpatisan buruh yang tergabung di dalam PKPK, kami sampaikan di sini bahwa kami mengikuti petunjuk daripada Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan surat yang disampaikan lewat konfederasi sampai ke tingkat kabupaten, di mana kami DPC menghimbau untuk semua teman-teman anggota maupun pengurus di dalam Serikat Buruh seluruh Indonesia untuk tidak mengikuti aksi turun ke jalan, karena kami sudah membuat di dalam satu surat yang akan disampaikan seperti apa yang terjadi pada teman-teman kami di Jakarta maupun tempat lain, yaitu menyurati dengan tidak melakukan aksi turun ke jalan ataupun apapun yang bisa membuat suatu kerugian. Jadi kami tetap fokus dengan apa yang kami jalankan selama ini, yaitu sosial dialog gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin itu saja harapan dari kami pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Mimika pada semua anggota maupun pengurus